Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya membuat kombinasi gaya main di lini serang agar efektif. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-6 kompetisi liga. Dan saat ini tim saya Persab FC atau yang sebelumnya saya beri nama Indonesia, dan sebelumnya lagi Sangkureng FC, saat ini berada di posisi puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 18 poin. Cuma selisih produktivitas gol saja dengan posisi 2 dan 3 klasemen guys. Tapi dengan posisi 2 nih unik ya guys, sama Gransul FC. Wah, ketat banget musim ini guys, benar-benar. Jadi siapapun nanti yang menelan hasil kurang baik di laga mendatang, otomatis timnya pasti bakalan tergelincir. Dan semoga saja tim saya bisa konsisten meraih kemenangan demi kemenangan musim ini. Dan saya harap tim yang teman-teman kelola juga bisa meraih hasil bagus. Dan semoga di akhir musim nanti tim yang teman-teman kelola bisa meraih gelar juara. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Iya betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, jadi saya mengganti nama tim saya dari yang sebelumnya Indonesia jadi Persab FC guys, yaitu Persatuan Sepak Bola Brebes. Wah bang, mentang-mentang lu tinggal di Brebes bang, ganti namanya jadi Persab FC. Ya iyalah bang, kita harus mencintai tanah kelahiran kita. Widih, tanah kelahiran kita kan Indonesia bang. Iya bener ya, kita cinta semua. Cuma saat ini kan ya saya orang Brebes, jadi kita coba ganti namanya jadi Persab FC. Oke, jadi tim saya untuk sementara duduk di posisi puncak klasemen dengan raihan 18 poin dengan meraih 6 kemenangan beruntun di liga. Sementara di kompetisi cup, tim saya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menundukkan Gamer dengan skor telak 17-0 guys. Dan di leg pertama babak 16 besar, tim saya berhasil mengalahkan klub 96-29 dengan skor telak 4-1 di kandang kita sendiri. Dan saat itu kita bisa perhatikan Rafael Struijk berhasil mengemas 4 gol lewat 2 assist Yance Sayuri dan 1 assist dari Egy Maulana Fikri. Sementara untuk statistiknya di sini tim saya jelas jauh lebih diunggulkan dan berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 58%. Dan saat itu saya tidak hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim saya di saat pertandingan. Sementara manajer lawan hadir, tapi beruntung di sini banyak banget para warga yang hadir mendukung tim saya, yaitu Coach Kakak, Sap, Hanif, Fahrizal, Dusan Kustop, kemudian Hafiz Aziz, Eric Candido, Sir Api Ferguson, Jamil, dan Coach Teguh, kemudian Coach Ichan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menundukkan klub 96-29 dengan skor telak 4-1 guys. Mantap. Dan di kompetisi Liga Champion, tim saya juga bermain cukup bagus dengan meraih 3 kemenangan beruntun. Dan bukan hanya itu saja, tim saya juga menjadi salah satu tim
yang sangat produktif di babak penyisian grup Liga Champions dengan torehan 27 gol dan baru kebobolan 1 gol saja guys. Tentu pencapaian ini bukan hanya terletak dari taktik, strategi maupun formasi yang saya terapkan, tapi dari kombinasi pemain yang saya tempatkan, terutama kombinasi lini depan. Nah, banyak teman-teman yang mengeluh karena timnya saat ini memang memiliki penyerang yang cukup bagus, penyerang bintang, tapi kok banyak yang kurang produktif. Biasanya gitu guys, kurang produktif, dan ya banyak pemain-pemain lain yang justru berebut untuk mencetak gol. Apa kira-kira alasannya bang? Kenapa lini serang, terutama striker saya bisa mandul bang? Nah, pertanyaan itu sering banget ditanyakan pada saya di beberapa video yang tentu saja saya buat. Dan hari ini saya akan membahas mengenai hal itu. Semoga buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan memahami video dan memahami apa yang akan saya bicarakan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke, jadi di sini saya menerapkan formasi 3-2-1-3-1, dan hari ini kita akan fokus pada lini serang saja ya guys ya, sesuai judul videonya. Bagaimana cara membuat kombinasi gaya main di lini serang agar efektif. Jadi di sini saya menempatkan 4 penyerang, 2 winger, 1 penyerang false nine di belakang striker target man. Nah, dengan kombinasi seperti ini, kita lihat dengan kombinasi seperti ini, penyerang depan saya bermain cukup bagus. Rafael Struijk yang sebagai ujung tombak utama tim saya berhasil mengemas 37 gol, 9 assist, dan 5 kali menjadi man of the match pertandingan. Sementara Yance Sayuri yang berada di sayap kanan Persat FC berhasil mengemas 21 gol, 10 assist, dan 2 kali menjadi man of the match dari 12 pertandingan. Kemudian Hoki Caraka sebagai penyerang false nine, dia bukan hanya produktif tapi dia juga kreatif. Ya, dengan atributnya yang sudah saya buat sedemikian rupa, dia berhasil mengemas 19 gol dan 19 assist, serta 3 kali menjadi man of the match dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Kemudian Egy Maulana Fikri yang diplot sebagai sayap kiri berhasil mengemas 9 gol dan memberikan 21 assist, di mana dia adalah pemberi assist terbanyak untuk sementara musim ini guys di klub saya. Dan 1 kali menjadi man of the match pertandingan. Jadi kombinasi ini cukup bagus. Tapi apakah dengan kombinasi ini, dengan kombinasi gaya main sudah cukup? Apakah kita cukup dengan membeli pemain-pemain seperti ini kita bisa memiliki lini serang yang tajam? Tentu jawabannya tidak guys. Jawabannya tidak, karena kombinasi gaya main saja ternyata tidak cukup. Nah, gimana harusnya bang biar kombinasi lini serangnya bisa efektif dan produktif bang? Karena kan kebanyakan ketika kita menempatkan banyak penyerang, justru striker yang kita tempatkan jadi mandul, kebanyakan gitu. Nah, agar hal demikian tidak terjadi, kita harus membuat kombinasi atribut yang sesuai dengan gaya main di setiap posisinya guys. Jadi jangan sampai atribut di setiap posisinya tuh sama guys. Jadi kalau atributnya sama, misalkan kamu memiliki striker yang tajam, penyerang sayap tajam, gelandang serang tengah tajam, ya hasilnya jadi kayak gitu. Jadi setiap pemain ingin berebut cetak gol. Ujung-ujungnya nanti ujung tombak kamu justru jadi mandul guys. Gitu. Nah, di sini saya membuat penyerang target man yang saya didik sendiri. Dia adalah pemain yang saya datangkan dari Akademi Remaja sejak 7 musim yang lalu. Jadi dia sudah sangat lama membela tim saya. Total dia sudah mengemas 390 gol dari 182 pertandingan di Liga, 119 gol dari 60 pertandingan di Liga Champions, 107 gol dari 65 pertandingan di Cup. Dan performanya musim ini bisa dibilang sangat bagus. Rata-rata nilainya ada di angka 10,89. Ya, bagus banget. Bahkan di Liga Champions nilainya 3 kali dapat performa 10 guys. Jadi
pemain ini bisa dibilang sangat bagus musim ini. Kemudian untuk gaya mainnya, Rafael Struijk memiliki gaya main target man. Dan atributnya sudah saya buat sesuai dengan posisi dan gaya mainnya guys. Dimana saya membuat atribut kunci Rafael Struijk yaitu finishing atau penyelesaian tembakan didukung oleh penempatan posisi, kekuatan, dan juga sundulan. Dan dengan kombinasi ini, dengan kombinasi atribut dan keterampilan yang saya buat seperti ini, Rafael Struijk berhasil mengemas ratusan gol selama membela tim saya guys. Nah, apakah Rafael Struijk bisa bekerja sendiri? Tentu jawabannya tidak guys. Tentu jawabannya tidak, karena Rafael Struijk butuh support dari rekan setimnya, karena gaya mainnya target man. Dia adalah penyerang yang manja, kalau nggak dikasih assist dia agak kendor. agak sulit mencetak gol. Beda dengan penyerang false nine yang biasa menggiring bola dari area tengah dan mencetak gol dari mana saja. Beda. Jadi kalau Rafael Struijk dia adalah penyerang target man, dan dia lebih suka diberikan suplai bola atau diberikan assist dengan umpan-umpan crossing dari sisi biasanya guys, atau dari umpan jarak jauh. Misalkan punya Regista, ini akan jauh lebih bagus. Dan di sini saya juga menempatkan Regista. Dia adalah pemain yang cenderung memberikan umpan-umpan jarak jauh dari area belakang. Dan dengan penempatan posisi yang baik, biasanya penyerang target man bisa menerima bola dengan cekatan dan bisa mencetak gol dengan luar biasa. Nah, jadi untuk membuat penyerang target man ini bisa lebih produktif dan tetap menjadi ujung tombak utama meskipun kita banyak menempatkan penyerang, kita harus membuat kombinasi gaya main di belakangnya guys. Seperti contoh di sini saya menempatkan Yance Sayuri, di mana dia punya gaya main winger tradisional ya guys ya, bukan inside forward, winger tradisional. Dan saat ini dia juga bermain sangat bagus di 3 kompetisi berbeda, entah itu di Liga, Cup, maupun di Liga Champion. Performanya rata-rata bisa di atas nilai 8 plus guys. Bahkan di Liga Champion dia juga dapat performa 10 di setiap pertandingannya. Jadi dengan keterampilan yang saya buat dan saya sesuaikan dengan gaya mainnya, pemain ini bisa memberikan yang terbaik untuk tim saya. Dan pemain ini juga saya datangkan dari Akademi Remaja ya guys ya. Kalau yang tadi sekitar 7 musim, kalau pemain ini 6 musim guys. Jadi setelah Rafael Struijk, saya mendatangkan Yance Sayuri. Kemudian saya latih secara individu, atribut kuncinya agar sesuai dengan gaya mainnya. Nah, jika biasanya winger cenderung memiliki atribut dribble dan juga crossing yang tinggi serta kecepatan. Nah, kali ini saya membuat atribut untuk Yance Sayuri, atribut kuncinya yaitu crossing didukung oleh passing. Atribut kuncinya crossing dan passing didukung oleh dribble, kemudian finishing atau penyelesaian, dan juga tembakan. Itu kenapa dia lebih banyak mencetak gol daripada memberikan assist. Beda halnya seperti winger kiri, yaitu Egy Maulana Fikri, di mana dia juga bisa mencetak gol, tapi dia cenderung lebih banyak memberikan assist karena atributnya sesuai dengan gaya mainnya guys. Kalau yang tadi memang agak nggak sesuai banget. Kalau Egy Maulana Fikri saya desain, saya buat sendiri atributnya sesuai dengan gaya mainnya, yaitu winger tradisional, bukan inside forward ya guys ya. Beda, atributnya juga beda. Kalau inside forward cenderung lebih seperti Lionel Messi lah, kayak gitu. Nah, untuk atributnya, sebelum kita bahas, jadi sebelum bahas atribut, kita bahas dulu mengenai statistiknya guys. Nah, perbedaan antara Yance Sayuri yang memiliki atribut kunci crossing, kemudian passing didukung oleh dribble dan finishing yang baik, dia cenderung lebih banyak mencetak gol daripada memberikan assist. Sementara Egy Maulana Fikri yang saya buat agar dia memiliki atribut crossing, dribbling, dan juga kecepatan atau speed yang bagus, dia berhasil memberikan banyak assist musim ini guys. Bahkan
Untuk sementara dia menjadi top assist tim saya musim ini dengan torehan 21 asisnya di semua kompetisi guys. Dan performanya juga bisa dibilang bagus di 3 kompetisi berbeda, entah itu di Liga, Cup maupun di Liga Champion. Jadi untuk atribut kuncinya yaitu crossing, dribble, dan juga kecepatan. Didukung oleh atribut tembakan, kemudian passing, the fitness atau kebugaran, dan juga finishing. Tapi 2 atribut penting atau 3 atribut pentingnya yaitu crossing, dribble, dan juga kecepatan. Dan ini sesuai dengan apa yang tertera di sini guys. Oke. Nah, dengan menempatkan winger itu berarti Rafael Struijk sebagai penyerang target man, dia akan cenderung lebih banyak mendapatkan suplai bola dari bawah kedua sayap dengan baik. Dari kedua sayap lah. Di sini saya tidak menempatkan bawah kedua sayap. Oh, menempatkan ternyata guys. Ada 2 fullback, ada 2 fullback yang saya tempatkan. Saya kirain nempatin 2 center back, ternyata 2 fullback. Jadi dengan kombinasi ini Rafael Struijk tetap menjadi ujung tombak utama tim saya. Meskipun di belakangnya ada Hoki Caraka sebagai penyerang false nine. Nah, agar nanti Hoki Caraka tidak membuat lini serang menjadi kacau, dia cenderung ingin mencetak gol sendiri. Jadi saya ubah lagi untuk keterampilan menyerangnya guys. Nah, dengan keterampilan menyerang yang berbeda dengan penyerang false nine yang sebelumnya saya latih, yaitu penyerang false nine produktif. Nah, kali ini saya membuat satu penyerang false nine yang memang saya buat agar dia cenderung bisa membuka ruang untuk rekan setimnya. Dan kemarin baru aja di share ya guys ya. Untuk cara melatihnya udah saya share, dan performanya saat ini bisa dibilang bagus banget di liga. Performanya di atas 8 ya guys ya, 99 10 10 10 di Liga Champions 10 10 9, dan di Cup 10 9 7. Jadi performanya bagus banget, dan ini adalah pemain kunci untuk tim saya musim ini. Pemain kuncinya adalah Hoki Caraka. Oke, performanya bagus banget musim ini, dan saya membuat penyerang false nine ini berbeda dengan penyerang false nine yang dulu pernah saya bahas. Kalau dulu saya bahas mengenai penyerang false nine yang produktif, kali ini saya membahas dan membuat penyerang false nine yang jago dribble untuk membuka ruang bagi rekan setimnya untuk mencetak gol, ataupun dia bisa mencetak gol sendiri jika ada kesempatan. Dan ini terbukti dari catatan gol maupun asisnya. Dia bukan hanya bisa memberikan assist, tapi dia juga cenderung bisa mencetak gol sendiri guys. Tapi tanpa apa ya? Tanpa mengurangi rasa hormat. tanpa gimana ya? Tanpa merepotkan striker lah, kecuali misalkan striker sedang tidak dalam performa terbaiknya. Nah, penyerang ini baru jadi pembeda guys. Tapi misalkan striker lagi produktifnya, dia bisa membuka ruang untuk merepotkan lini pertahanan lawan dan bisa memberikan suplai bola dengan baik, atau ya hampir mirip lah seperti playmaker. Ini saya mohon maaf nih kalau ngomongnya agak belibet. Saya bingung juga ngomongnya. Ya intinya seperti itulah. Jadi saya buat agar penyerang false nine ini bisa menjadi pengatur tempo permainan seperti halnya penyerang Engance maupun playmaker guys. Jadi seperti itulah. Tapi karena perannya lebih ofensif, jadi dia juga bisa mencetak gol sendiri ke gawang lawan-lawannya ketika striker utama sedang tidak dalam performa terbaiknya. Oke, jadi kombinasinya seperti itu ya guys ya. Jadi di sini saya membuat untuk atribut kuncinya yaitu dribble dan juga kreativitas serta passing didukung oleh finishing, kekuatan, dan penempatan posisi guys. Jadi seperti itu. Kita ulangi lagi ya guys ya. Kita ulangi lagi. Jadi kita bahas mengenai lini serang saja, tidak termasuk dengan gelandang lain-lainnya guys. Nanti kita akan bahas juga mengenai kombinasi gelandang tengah mungkin.
Tapi untuk saat ini kita bahas terlebih dahulu mengenai kombinasi lini serang, karena banyak teman-teman yang mengeluh lantaran penyerangnya jadi tumpul karena banyak menempatkan gelandang serang gitu guys. Ya intinya di posisi striker ya jangan hanya terpaku pada gaya main, karena gaya main saja jika tidak sesuai dengan keterampilannya, gaya main itu menjadi kurang efektif guys. Untuk itu kita harus memahami mengenai keterampilan atau kelebihan si pemain. Ini beda cerita kalau tim yang teman-teman kelola punya kualitas yang lebih tinggi ya guys ya, atau cabe-cabean. Dan hal ini juga mungkin akan berbeda juga dengan player top global yang rata-rata timnya diisi oleh pemain bintang semua. Jadi ini saya membahas mengenai bagaimana cara bermain top 11 untuk pemula agar meskipun timnya diisi oleh pemain-pemain yang biasa aja, yang nggak terlalu besar, tapi memiliki performa yang luar biasa dan tetap bisa bersaing meraih gelar juara di setiap musimnya. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi kalau misalkan kamu belum mampu ya guys ya. Jadi cukup mengandalkan pemain seadanya dari akademi remaja atau beli pemain secukupnya saja dari lelang maupun dari pemandu bakat. Nggak perlu memborong pemain, jadi cukup datangkan beberapa pemain itu sudah bagus. Dan asalkan kamu bisa melatih tim kamu setiap hari untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajaman, itu akan jauh lebih bagus. Dan untuk atribut kunci penyerang target man yang saya tempatkan yaitu Rafael Struijk, yaitu penyelesaian dan tembakan didukung oleh penempatan posisi, kekuatan, dan sundulan. Sementara untuk mendukungnya, untuk mensupport striker target man ini, saya menempatkan dua winger. Yang pertama winger kanan yaitu Yance Sayuri. Winger kanan Yance Sayuri yang memiliki atribut kunci crossing atau umpan silang dan juga passing atau umpan pendek, didukung oleh dribble, kemudian penempatan posisi dan penyelesaian guys, penyelesaian. Ya intinya crossing, bukan finishing, crossing, passing didukung oleh dribble dan finishing. Ya intinya seperti itu. Kemudian di posisi winger kiri ada Egy Maulana Fikri. Dia adalah winger kiri tim saya musim ini, di mana dia memiliki atribut kunci crossing, dribbling, dan juga kecepatan, didukung oleh tembakan, kemudian passing, tembakan, dan juga penyelesaian guys. Oh ini dia kebugaran guys. Crossing, dribbling, kemudian kecepatan didukung oleh passing, tembakan, dan juga kebugaran. Sementara di area tengah, di sini saya menempatkan Hoki Caraka. Dia adalah penyerang false 9. Di sini untuk level gaya mainnya masih level menengah. Jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan penguat gaya main guys. Jadi belum bisa di up sampai sekarang. Susah banget. Nah untuk atribut kuncinya yaitu dribble dan atribut dribble, passing, dan juga kreativitas, didukung oleh penyelesaian, kemudian kekuatan, dan juga penempatan posisi guys. Jadi dengan kombinasi seperti ini, lini serang saya menjadi lebih produktif, terutama untuk striker yang saya tempatkan yaitu Rafael Struijk, di mana dia sudah mengemas 37 gol, Yance Sayuri 21 gol 10 assist, kemudian Hoki Caraka 19 gol 19 assist, Egy Maulana Fikri 9 gol dan 21 assist. Di belakangnya ada Kurniadi juga sebagai gelandang, dan ya dia juga sudah memberikan yang terbaik musim ini. Jadi intinya seperti itu. Kemudian jangan lupa pemain-pemain yang memiliki potensi bagus seperti Egy Maulana Fikri, dia harus ditempatkan menjadi penendang sudut guys. Nah performanya bisa kita lihat di sini. Egy Maulana Fikri, kemudian Hoki Caraka juga bermain cukup bagus, Yance Sayuri, Rafael Struijk. Jadi Egy Maulana Fikri dia saya tugaskan menjadi penendang sudut guys.
Egy Maulana Fikri penendang sudut kanan dan kiri, Rafael Struijk sebagai penendang penalti, penendang dan juga penendang bebas. Sementara untuk kaptennya sendiri Rafael Struijk sebagai striker utama yang sudah membela tim saya cukup lama. Oke, jadi intinya seperti itu. Sementara untuk penendang penalti keempat lainnya yaitu Yance Sayuri, atau kita bisa ubah-ubah nanti ketika pertandingan berlangsung. Atau misalkan kamu tidak sempat hadir di sisi lapangan ketika tentu saja babak final, tapi masih cukup jauh. Tapi kita harus persiapkan juga sejak sekarang guys. Kamu bisa tempatkan pemain-pemain yang punya potensi bagus menurut kalian. Seperti di sini saya coba contoh. Tempatkan Egy Maulana Fikri sebagai penendang penalti, kemudian Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand. Dan untuk Marcelino Ferdinand akan menjadi penendang keempat tim saya guys. Hoki Caraka menjadi penendang terakhir. Oke, jadi seperti itu mengenai kombinasi gaya main di lini serang. Sementara untuk taktik, strategi, dan formasinya sendiri bisa kamu sesuaikan ya guys ya. Di sini saya menempatkan 2 winger, 1 false nine, dan 1 penyerang target man. Lalu barangkali ada teman-teman yang bilang, "Bang, tapi saya nggak punya 2 winger bang, saya punyanya inside forward sama winger." Bisa bang, bisa, asalkan inside forward dilatih sesuai dengan gaya mainnya. Dan posisinya bukan di sini ya guys ya, kalau inside forward lebih ke depan. Inside forward lebih ke depan, kebetulan saya nggak punya nih pak. Saya nggak punya inside forward, posisinya agak ke depan. Penyerang sayap tapi yang bukan winger ya guys ya, kalau di bahasa Inggrisnya inside forward. Jadi posisinya di depan seperti ini guys kalau inside forward. Kalau winger bisa ditempatin jauh, di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Kalau winger lebih fleksibel. Kalau inside forward posisinya lebih ke depan seperti ini guys, lebih mendekat ke posisi kotak penalti. Enaknya sih gitu kalau menurut saya pribadi nih. Kalau misalkan ada yang salah silahkan komentar di bawah video ini. Menurut saya inside forward cenderung lebih seperti Lionel Messi guys. Jadi misalkan kaki terbaiknya adalah kaki kanan, posisi terbaiknya justru kiri guys. Seperti Messi, kaki terbaiknya kiri, dia posisinya di kanan. Jadi itu akan cocok banget buat inside forward. Dan untuk keahlian khususnya itu akan cocok penyerang bayangan. Sementara untuk winger ini bisa penggiring bola, bisa penendang sudut juga bisa, playmaker juga bisa. Jadi lebih fleksibel winger. Untuk inside forward, penyerang bayangan, penendang bebas akan jauh lebih cocok, atau playmaker juga bisa sebenarnya. Tapi ya kalau menurut saya penyerang bayangan akan lebih bagus untuk inside forward ya guys ya. Dan untuk atribut kunci inside forward, karena di sini saya tidak punya contoh, jadi anggap aja ini adalah inside forward. Hampir mirip seperti winger, bedanya untuk inside forward lebih cenderung punya passing, kemudian punya dribble yang baik, meskipun tidak terlalu cepat ya guys ya, punya kreativitas dan finishing yang bagus untuk inside forward. Sementara untuk penyerang mana lagi nih? Poacher saya juga udah pernah bahas, mungkin teman-teman bisa cek sendirilah. Kalau saya bahas di video ini ya cukup lama, tapi kan kita lagi bahas kombinasi lini serang bang, harusnya dibahas semua. Lah iya ya, ya udahlah sekalian kita bahas ya. Tapi nggak ada contoh nih, gimana nih pak? Mungkin akan saya bahas di kesempatan selanjutnya lah. Untuk sementara gini dulu ya guys ya. Paham, mungkin teman-teman udah paham lah kesimpulannya kayak gimana. Untuk sementara kombinasi lini serang yang saya tempatkan dan bisa jadi contoh buat teman-teman semua seperti ini, karena saya tidak punya contoh lain, jadi terpaksa kita pakai contoh yang ada, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya bahas kali ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.